Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam, shalom. Shalom. Kayaknya belum semuanya ya yang hadir ya. Siap puji muliakan nama Tuhan, amin. Kita mau tinggikan agungkan Tuhan kita, tapi saya mau kita lebih bersuka cita lagi. Boleh ya, bisa ya, kuat ya. Amin, puji Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan menyertai sepanjang hidup kita, amin. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, karena kita rasakan begitu besar kasih-Nya Allah bagi setiap kita, amin. Kita mau naikkan pujian ini. Begitu besar kasih Allah bagi setiap kita, amin. Haleluya. Kita tidak akan minta-minta, amin. Tuhan memberkati setiap anak cucu kita, dari semuanya, keluarga besar kita. Tuhan Yesus memberkati. Lebih bersukacita lagi, amin. Oh betapa indahnya, oh betapa dalamnya kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Kita tinggikan lebih bersukacita lagi, kita memuliakan Tuhan kita. Boleh nggak gerak-geraknya, boleh nggak putar-putar semuanya? Boleh balik dulu kali ya, balik ya. Boleh semuanya kita tinggikan. Ya, putar ya semuanya ya, biar gerak semuanya. Betapa indahnya
kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berubah selamanya. Dan tetap kami memperkatakan bahwa Engkaulah Yesus penolong dalam hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus Tuhan. Engkau tidak akan pernah tergantikan Bapa. Penyertaan-Mu, kasih setia-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap keadaan kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap terus dengan iman. Kami mau katakan, hanya Engkau Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di segala musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri hidup dan kesempatan baru
percaya setiap kita pada malam hari ini ada kesaksian ya. Semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita yang merasakan kebaikan Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu ada di setiap musim dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kita, kita tetap imani, kita tetap yakini bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Saya percaya yang merasakan kebaikan Tuhan dan yang merasakan kasihnya Tuhan boleh bersaksi. Oh, jangan dulu. Persembahan dulu. Oh, persembahan. Sorry. Ya, ntar kalau ada kesaksian lupa deh. Shalom semuanya. Doa. Bapak kami dalam surga, dalam nama Yesus Bapak kami ucap syukur Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan, tak amat baik Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan sejak di minggu Tuhan sampai saat ini Tuhan, di hari kedua roh puasa yang sesi yang terakhir di hari kedua kami ucap syukur Tuhan. Engkau telah memberkati dengan firman-Nya Tuhan, memberkati kami Tuhan, kesehatan kami semuanya ya Tuhan. Ini saat tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi Tuhan. Engkau telah memberkati kami akan memberi sebagian Tuhan untuk pekerjaanmu di tempat ini ya Bapa. Engkau kuduskan dan sucikan Tuhan, berikan setiap hati kami Tuhan untuk hati yang memberi Tuhan, ketaatan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, hari persembahan dijalankan kita pada Tuhan. Yesus baik, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Sudah beri tepuk tangan, katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Yang percaya boleh membagi kesaksiannya. Yang baru dulu, yang Oh, baru. yang baru dulu. Siapa yang Oke. mau maju silakan. Baru. Yang baru pertama kali hadir tadi Bapak yang tadi siang. Prioritas. Tapi kita prioritaskan dulu untuk yang baru pertama, boleh memberikan kesaksian atau pengalamannya selama mengikuti doa puasa di tempat ini. Ada yang mau di-sharing atau setelah itu nanti ibu-ibu, tadi ada beberapa ibu-ibu juga yang baru pertama. Silakan Pak. Ya, kasih Kristus saya. Shalom. Selama saya mengikuti doa dan puasa,
saya merasakan ada satu kekuatan. Dan saya tidak pernah puasa. Ini sudah hari kedua. Ya, puji Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan dan kesehatan. Itu puji Tuhan. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak kesaksiannya. Semoga di bulan depan bisa hadir kembali. Amin. Bawa saudaranya, bawa kenalan, sama-sama diberkati. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang puji nama Tuhan, silakan. Ibu pakai ini aja ya. Ya, itu aja. Ya. Sip. Taruh di situ aja. Oke. Yang Chris duduklah sebelum. Shalom. Saya kebalikan dari Bapak itu ya. Bapak itu baru pertama kali doa puasa Esther. Kalau saya sering doa puasa Esther. Di dalam doa puasa Esther itu kalau kita sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Jadi kita akan semakin berjalan bersama Tuhan, mengikuti rencananya. Jadi bukan kehendak kita sendiri yang kita jalankan, tapi kita mau selalu mengikuti rencana Tuhan, dan tentunya kita selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tadi saya didoakan oleh Ciki ya. Dan beliau tanya kepada saya apa hubungannya, dan beliau sudah doakan, dan saya semakin mantap ya bahwa kehendak Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam hari-hari saya selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, semoga Ibu tetap terus setia ya Bu, dan Tuhan selalu berikan kekuatan dan kesehatan. Di bulan-bulan berikutnya Ibu tetap bisa ikut kembali. Puji Tuhan, ada lagi yang mau bersaksi, membagi kesaksiannya, pengalamannya, bukan hanya di tempat ini, maksudnya bukan hanya waktu ada di sini, tetapi mungkin pengalaman kesaksian yang sebelum-sebelumnya yang belum pernah di-sharing atau yang belum pernah disaksikan. Puji Tuhan, silakan Ibu. Yang pertama hadir. Pertama wajib. Shalom. Semangat. Saya mau kesaksian sedikit. Ini waktu kasih Tuhan dikasih kesempatan, nama saya Egi. Waktu mau sebenarnya ikut puasa Esther ini udah daftar udah lama, udah ikut berbuka, cuma selalu halangan. Ya puji Tuhan hari ini juga hampir aja gak jadi. Tapi puji Tuhan ini waktunya Tuhan saya lahir di tempat ini. Ini adalah kelahiran saya di puasa Esther ini. Makasih Tuhan. Terus saya ada kesaksian sedikit tentang jadi setiap kita tuh jangan takut dengan proses, karena saya dengan proses itu kita merasa semakin kuat roh kita semakin dibangun, semakin yakin dan semakin cinta sama Tuhan, sama Bapa surga. Semakin kita menyadari betapa Tuhan tuh baik banget sama kita. Dengan saya kan emang ada lagi bukanya, ada lagi koordinir doa semalaman. Itu prosesnya benar-benar enak banget gitu, pokoknya Tuhan baik gitu. Lalu waktu saya setiap bulan tuh kalau saya seneng banget jalani puasa itu Esther itu saya seneng gitu, karena saya ngerasa kita banyak bicara dengan Tuhan ya. Terus waktu 2 bulan kemarin hari ini saya puasa di JDN, terus nyambung ke sini. Bulan kemarin kan saya biasa datang, terus tiba-tiba saya nggak datang. Teman-teman pada nanya, ini kemana daftar nggak datang gitu? Iya, saya nggak bisa datang. Karena pada saat itu saya lagi diproses benar-benar dengan hajar kanan kiri depan belakang atas bawah ngap-ngap gitu ya. Terus tapi ya itu
Kalau kita nggak ada proses, kita nggak akan dikasih kekuatan untuk menjalani. Saya puasa Ester yang bulan kemarin di rumah. Kalau puasa Ester di rumah itu kan kalau kita nggak benar-benar diproses Tuhan nggak bakal kuat gitu. Tapi karena proses Tuhan, saya bisa jalani puasa Ester di rumah gitu. Karena kekuatan dari Tuhan gitu ya. Itu yang saya alami, pengalaman pribadi saya berjalan dengan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Setiap proses itu saya ada dikasih pujian sama, jadi gini, 2 bulan itu saya dikasih pujian yang benar-benar gini. Semua yang Tuhan buat ke kita itu semua baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Apapun itu, meskipun itu cuma sekedar apa ya, pokoknya apa, kayak kemarin kan saya dihadap kanan kiri depan belakang itu sudah Tuhan baik, Tuhan baik. Dan yang di daerah di hati tuh Tuhan baik dengan kekuatan yang Tuhan kasih ke kita semua Tuhan baik itu aja. Makasih, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, ada lagi yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Oh iya, silakan. Oh, iya. Nanti estafet ya, setelah Ibu boleh. Ibu. Yang baru dulu. Iya, silakan. Yang baru dulu. Nanti sesudah Ibu boleh sini ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Nama saya Krisi Rolos. Saya baru pertama juga di sini. Sebenarnya saya juga tahu tentang doa ini sudah cukup lama dari suami saya Pak Tommy Markit. Cuma memang waktu ya, karena waktu itu saya juga masih bekerja, jadi nggak bisa, kan juga kan COVID ya. Terus waktu itu kemarin itu sempat juga bulan lalu sebenarnya mau kemari, tapi karena ya 1-2 hal akhirnya kami nggak bisa gitu kan, karena juga kondisi orang tua saya juga untuk perhatian, ada mama mertua juga waktu itu, jadi nggak bisa ikut yang Nah akhirnya saya pikir bulan ini nggak jadi lagi gitu. Jadi jujur saya berdoa sama Tuhan saya itu suami istri itu sepakat ya gitu, nanti doa puasa bersama gitu kan. Itu yang membuat saya tuh, saya bilang Tuhan, saya kepengen gitu loh, saya rindu banget gitu loh, saya dan suami itu sama-sama kita sehati gitu loh. Saya bilang karena setiap masa demi masa yang datang itu kan pasti kan Tuhan bicara unity ya, kesatuan gitu suami istri. Dan saya bergumul waktu itu, saya bilang Tuhan, saya nggak tahu lagi gitu, saya jujur saya punya beban cukup berat gitu. Dan saya bilang Tuhan, saya nggak sanggup gitu. Jadi Tuhan bukain jalan. Kemarin waktu saya masih rumah mama, suami telepon saya, "Mah kita pergi yuk ke dua puasa." Jadi ayo jadi. Tuhan deh. Saya ngomong sama mama saya, "Mama, aku izin, aku mau balik kuliah gitu, karena mama kan saya sempat jaga mama, karena mama kan harus kontrol rumah sakit ya." Jadi saya bilang, aku balik, udah aku mau ikut 2 puasa. "Oh ya silakan." Ya. Tapi satu hal yang saya nggak sangka, Tuhan saya kasih hadiah buat saya itu pertemuan dengan teman mama saya. Teman saya kami kenal udah lama, tapi kami dalam konteksnya 9 tahun ya Ruth ya, 9 tahun kami. Dan waktu pas saya ketemu daftar dengan Kak Sherly, tiba-tiba bilang, "Do you know me?" "Yes, of course." "You are Ruth." "Iya," dia bilang gitu. Saya bilang, Tuhan kok baik banget gitu loh. Padahal waktu itu saya pikir saya nggak akan bisa ketemu dengan Ruth karena posisi jarak kami kan jauh ya, dia di luar kota gitu kan. Dia kembali di Jambi. Jadi saya pikir wah nggak mungkin lah gitu. Tapi amazing banget gitu. Saya bilang Tuhan terima kasih gitu. Saya ada teman nggak disangka, saya bilang itu luar biasa. Nah di sini pun juga saya bersyukur saya bersama dengan Pak Sony dan juga istri gitu. Saya juga kenal baik dengan mereka gitu. Jadi saya merasa saya di sini nggak sendiri gitu. Jadi saya ya Tuhan terima kasih, pokoknya Tuhan lakukan sesuatu buat hidup saya. Dan selama ikut sesi itu saya diberkati banget. Saya diberkati khususnya bicara tentang penundukan dengan suami, karena kan dibahas juga ya gitu loh.
Ya jujur saya jutek-jutek ya suami. Tapi di situ Tuhan ajar saya Tuhan bahwa Tuhan bekerja itu pasti lewat dari kepala ya, baru ke janggut. Dan saya bilang Tuhan saya tuh leher suami gitu, makanya saya kepala gitu. Tapi di situ akhirnya Tuhan ngerti saya untuk belajar untuk menundukkan diri dengan suami apapun itu gitu, walaupun di hati saya rasanya gemes banget gitu, kesel gitu. Mungkin ibu pasti tahu lah gitu ya. Ya tapi di situ akhirnya saya bilang Tuhan saya mau respon yang benar gitu, walaupun saya tahu ini nggak mudah buat saya ya, karena mungkin karena saya juga di keluarga juga saya diajar keras sama orang tua, jadi saya bilang Tuhan saya harus belajar menundukkan diri dengan suami. Dan hari ini ketika saya doa, saya didoakan juga bersama dengan kita, doa bersama dengan Tuhan, ada sesuatu kekuatan. Tuhan bilang nggak ada sesuatu yang mustahil di depan Tuhan, di hadapanku gitu loh. Apapun jadi masalahmu tuh sepele banget gitu. Sedangkan orang yang punya masalah besar itu bisa Tuhan selesaikan gitu loh, dalam waktu sekitar apalagi dengan masalah yang aku hadapi hari-hari ini gitu. Itu yang menjadi kekuatan saya, dan saya terima kasih buat para pembicara dengan Pak Berti, Pak Nababan, diberkati banget saya Pak. Terus mengenai pengangkatan Kristus ya Pak, bagaimana pertobatannya, sekali pertobatan itu, dan saya juga diberkati dengan Pak Jeki juga tadi, saya sangat diberkati. Jadi setiap sesi itu nggak ada yang satupun yang terlewatkan gitu loh, dan Tuhan merawat saya. Terima kasih, selamat malam. Salam Bapak Ibu, salam dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada bulan ini kembali saya bisa hadir di tempat ini. Untuk beberapa bulan yang lalu saya sempat miss karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi puji Tuhan malam hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk bersekutu. Satu hal yang ingin saya bagikan, yang saya saksikan, sungguh pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat ya, pada tanggal 25 Februari ada kejadian tornado di Ranca Ekek di Jawa Timur. Ya, itu memporak-porandakan hampir 550 rumah. Ya, puji Tuhan, dan itu terjadi di depan mata saya. Saya kalau mengingat ada sedikit trauma saudara, karena pada saat itu kebetulan pada jam 2 lebih ya, jam setengah 3 itu saya masih tidur siang ya, istirahat siang, dan anak saya yang kedua itu bangunin saya karena dia mau pergi les. Jadi dia bilang, Mama, selalu saya tumpang tangan berdoa untuk anak-anak saya kalau mau pergi. Jadi dia minta Mama berdoa dulu, saya mau pergi. Jadi saya bangun saudara. Pada saat saya habis berdoa, saya antar anak saya ke depan pintu, itu udah mulai ada angin. Itu saya lihat di atas itu udah gelap. Tadinya tuh pas pada waktu jam 12 siang itu panas luar biasa saudara, karena saya tinggal di Bandung kebetulan ya, di daerah Jatinangor itu masih agak dingin-dinginnya lah dibandingkan dengan udara di Jakarta. Jadi pada waktu itu kok panas sekali ya, itu bisa sampai 34, 35 waktu itu. Saya heran karena waktu itu masih ada musim hujan. Jadi biasanya sih normalnya itu suhu di tempat saya 28, 29, 30 seperti itu saudara. Tapi hari itu 35 derajat dan kondisinya sangat panas. Pada waktu saya mengantar anak saya sudah pergi, ada 5 menit itu udah angin. Itu saya lihat awan yang di atas itu hitam sekali, dia bergumpal membentuk satu ini. Tiba-tiba dia ada kayak ini, dia ada kaki ke bawah. Saya udah lihat, aduh Tuhan, itu kayak puting beliung ya. Saya bilang, aduh Tuhan, jangan kesini, Tuhan jangan. Itu angin udah mulai ini, dia udah mulai berterbangan, itu atap-atap itu. Saya lihat di depan pintu, aduh anak saya gimana ini. Baru nggak ada 3 menit seperti itu, dan kondisinya itu dimulai dari mungkin sekitar 500 meter dari rumah saya, dan itu pasti dilalui anak saya. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya teriak-teriak sendiri, Tuhan Yesus tolong. Tiba-tiba angin itu datang, dia depan rumah saya itu tiba-tiba bruk jatuh. Ini apa namanya, ada teras depan rumah itu, garasi, semuanya habis. Terus tapi saudara, yang saya heran pada saat itu, saya
buka pintu saya keluar, saya masuk, saya takut sekali karena di depan rumah saya garasinya udah jatuh. Di depan sebelah samping rumah saya itu 3 meter dari rumah saya itu hanya terhalang ada got kecil, itu udah dari dapur itu sampai ke depan itu sudah berterbangan semua atap. Jadi kondisinya sangat luar biasa, itu buat saya pada saat itu sangat menakutkan. Saya sempat masuk ke dalam, saya tutup pintu, saya tutup jendela karena angin sudah ambil semua itu hordeng-hordeng semua keluar. Jadi saya berdoa, saya berteriak, saya minta tolong. Saya sendirian karena suami saya pada waktu itu juga sedang ada tugas di luar. Anak-anak saya nggak ada, yang satu kuliah, satu pergi les. Jadi saya sendiri, saya berdoa, saya berteriak minta tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tahu yang terjadi saudara saat itu, dengan kondisi beberapa rumah di depan saya, di samping kanan kiri saya, itu semuanya hancur. Dan pada saat itu kondisinya sangat luar biasa, menakutkan. Jadi semua orang juga tidak bisa mau bagaimana gitu, tinggal di dalam rumah semua atap terbang kan. Jadi karena kayak yang kesedot itu kekuatan yang sungguh luar biasa. Saya waktu itu sempat melihat di atas rumah saya itu, saya berteriak, saya sempat keluar karena angin sudah mulai reda, tapi itu masih berjalan. Dan itu sampai yang menghancurkan pabrik KHT itu habis semua, sampai mesin-mesin juga terangkat. Saudara tahu berat mesin itu bertonton dan itu bisa terangkat saudara. Jadi kalau hanya atap itu hal yang sangat kecil dengan kekuatan angin yang luar biasa itu. Jadi pada waktu itu saya berseru, saya berteriak minta tolong, Tuhan Yesus tolong saya. Dan saya merasakan sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di rumah saya, saudara. Luar biasa. Saya melihat setelah kejadian itu, saya melihat tetangga depan, tetangga kanan kiri semuanya hancur, bolong atapnya, dan 10 menit dari itu hujan deras yang sangat deras sekali. Bisa saudara bayangkan rumah-rumah itu kayak yang setelah dibuka atapnya diguyur hujan. Jadi semua dalam rumah itu hancur. Jadi setelah jam 5 sore semuanya sudah reda, saya bersama teman-teman tangga yang masih bisa ini saling bantu untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Jadi saya bersyukur ada satu kuasa yang melindungi. Dan saya tanya setelah anak saya pulang, saya tanya, Dek, waktu Dedek pergi keluar, lihat nggak itu angin? Iya mah, itu di belakang saya. Jadi pada saat dia naik motor itu angin itu di belakang dia. Jadi itu udah turun, tapi tidak terjadi apapun. Jadi puji Tuhan, sungguh pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan satu hal lagi juga untuk anak kedua saya. Tadinya dia masuk ke klub renang dan dia termasuk salah satu atlet renang di Sumedang sana. Tapi tiba-tiba ada satu sekolah rafting atau arung jeram yang mengambil dia untuk dia berlatih di tempatnya, dan pada tanggal 18 ini dia akan pergi ke Malaysia untuk mewakili Indonesia untuk lomba di sana. Saya mohon dukungan Bapak Ibu Saudara supaya perjalanannya dan selama di sana dia sendiri karena masih kelas 3 SMP. Dia habis ujian saya tinggal karena saya bilang sama dia, Mama mau pergi doa puasa, kamu nggak apa-apa. Biar Mama doain aja dari tempat ini semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini hari terakhir dan tanggal 18 besok dia akan pergi ke Malaysia. Dan satu hal lagi saya bersyukur juga, saya masuk di usia pernikahan yang ke-20 tahun. Puji Tuhan, sungguh satu berkat yang luar biasa. Kalau melihat latar belakang saya Jawa dengan suami saya yang Ambon, dua budaya yang mungkin sangat luar biasa. Tapi saya bersyukur Tuhan memandu saya sampai di tempat ini dengan satu kekuatan yang luar biasa. Suami saya hampir ikut dengan kita sebagai orang Jawa karena suka makan tempe, yang tadinya nggak suka tempe jadi suka tempe.
Puji Tuhan, satu berkat yang luar biasa di dalam keluarga kami, dan itu semua berkat doa-doa yang kita naikkan bersama di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah saya sebagai manusia, tapi semua karena Tuhan yang sudah menolong kami. Puji Tuhan, demikian. Di akhir kesaksian kami akan menaikkan pujian bersama kakak dan adik saya. Yes. Ganti nama ya, Trio Macan ya? Bukan. Kalau ini Trio Gunung Salak. Bikin nama dulu Trio Gunung Salak. Iyalah, Trio Gunung Salak lah ya. Ini di videoin, Kang. Nanti mau dimasukin ya, nyoba ya? Iya, karena di YouTube ini lagi live nih, live di Iya. Facebook, jadi jangan main-main ya. Jangan- Senyum yang manis. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Mari kita bersama-sama, saudara. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan. Satu lagu lagi. Yang nomor 1 itu. Nomor 2 mana? Saya. Oh, nomor 2. 3 itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesaksiannya. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu siapa namanya? Ibu Hetty. Oh, Hetty. Terima kasih Ibu Hetty buat kesaksiannya. Semua memberkati. Kita percaya bagi umat Tuhan, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, hidup perlindungan Tuhan tetap bersinar-sinar. Tuhan tidak akan pernah izinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, sesuatu tidak akan pernah terjadi. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita, itu berarti atas kehendaknya Tuhan, dan percaya bahwa semua akan mendatangkan kebaikan. Jadi saya juga review bersaksi, boleh ya Pak? Maya tuh boleh kalian. Jadi saya bersyukur bahwa 1 bulan kemarin, 1 bulan yang sudah lalu di bulan April, saya sudah dikaruniai 1 orang cucu. Omi. Jadi udah punya cucu perempuan, dan luar biasa pertolongan Tuhan. Saya sepanjang kehamilannya saya berdoa, gumo, dan saya yakini anak saya
untuk tetap selalu berdoa mengandalkan Tuhan bahwa apapun terjadi. Kalau memang Tuhan tidak izinkan dia normal ya, kalau memang harus dioperasi ya biarlah semua atas kehendak Tuhan, dan semua Tuhan lancarkan bagi semua kebutuhannya. Biaya apapun Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dan puji Tuhan, cucu saya boleh lahir dengan memang ada bantuan sesar karena bobotnya besar ya, hampir 4 kilo gitu. Jadi harus dioperasi dalam atas anjuran dokter, harus dioperasi ya. Oke lah, apa-apa, yang penting semuanya boleh berjalan dengan baik dan dia boleh lahir dengan selamat, mamanya juga boleh sehat. Dan puji Tuhan, saya juga tetap terus berdoa untuk pertumbuhannya. Semoga dia boleh tumbuh menjadi anak yang manis, anak yang takut dan dengar-dengaran kepada orang tua, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang kuat. Puji Tuhan, itu aja kesaksian saya, yang bersyukur atas sudah dikasih satu bersyukur ya. Dan saya juga bersyukur bahwa anak saya yang kedua, dia sudah menyelesaikan kuliahnya 3,5 tahun ya. Itu waktu yang berat buat dia, 3,5 tahun, dan puji Tuhannya dia belum diwisuda tapi dia sudah dapat pekerjaan. Malah pekerjaan yang minta dia, kamu datang ya, kamu kerja, kamu kerja aja di sini. Jadi kalau yang lain nyari-nyari, anak saya malah pekerjaan yang datang. Jadi puji Tuhan, dan saya juga sekarang ini sudah, yang paling tidak dia boleh mencukupi kebutuhannya ya. Jadi tidak lagi, bukan merepotkan ya, membebankan orang tuanya. Jadi puji Tuhan, anak saya juga sudah lulus, sudah kerja, dan saya berdoa semoga nanti di bulan Desember dia akan wisuda dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya, suami saya juga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Kami semuanya boleh dalam keadaan yang fit dan bisa menghadiri wisuda anak kami. Puji nama Tuhan, itu aja kesaksian. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi? Jos, Oma. Ya, Oma silakan. Oh, Oma silakan. Boleh berikan dukungan batu kita. Ini Oma juga ini sama. Ya. Ini Oma juga. Saya Omi. Shalom. Yang terkasih saudara-saudari, saya bersyukur boleh kami dapat ikut doa puasa di sini. Semua anugerah Tuhan. Saya mau ada kesaksian soal tadi kata dengan siapa yang bisa mengusir setan. Aku setiap hari itu aku doa mengusir setan saja. Saya bilang, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat yang mengganggu imitasi kami hancur, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Rumah saya kan saya hidup sama Tuhan Yesus. Saya di rumah. Terus jadi saya selalu setiap hari saya usir roh-roh si jahat. Terus saya udah denting-dentingin kalau ada minyak kurapan, saya pura-pura pintu pakai minyak kurapan. Ya, tutup bungkuskan setiap kamar-kamar, ruangan tamu, makan, dapur, samping, pelataran, tutup bungkus dengan darah Yesus. Ya, saya bebas bisa memuji menyembah Tuhan saya di tempat rumah ini. Itu saya kasih kesaksian untuk mengusir si iblis itu. Mama saya dulu suka kasih garam, dia taburin nama garam itu. Terus saya juga bersyukur anak-anak cucu saya dia juga. Saya rindu minta dipulihkan, tapi saya ada anak saya yang jauh, dia suka telepon saya, puji Tuhan saya dapat info dia baik. Saya rindu minta dipulihkan. Dan soal kebaikan dan kesetiaan itu baik, memang bagus, tapi kurang lengkap kesetiaan itu. Kayak hamba Tuhan ini ada yang kasih kesaksian, anjing aja yang di Jepang namanya Haichiko itu setia 9 tahun, 9 bulan, 12 hari dia nunggu di stasiun, nunggu majikannya. Kan majikannya mati, kan dia nggak balik-balik lagi. Sampai dia nunggu dikasih makanan sama orang, dia nggak mau. Itu anjing aja setia
kita lebih setia sampai dibikin museum anjing di Jepang. Makanya kita harus setia lagi. Tuhan itu baik. Kita belajar dari binatang aja setia. Kita mesti lebih setia. Itu kasih kesaksian saya. Kita belajar. Saya juga mau belajar setia sama Tuhan karena Tuhan sudah kasih keselamatan kita. Dan yakin pergumulan saya berat. Anak cucu saya rindu dipulihkan. Tapi saya berserah sama Tuhan, saya tolong Tuhan. Pasti saya pada waktunya, tapi aku nggak tahu. Aku yakin Tuhan pasti ada buka jalan. Aku percaya Tuhan pasti mau menyelamatkan keluarga saya. Terima kasih Tuhan memberkati itu saya. Terima kasih Oma. Puji nama Tuhan. Amin. Biarlah kita tetap terus menjadi pribadi yang taat dan setia. Amin. Amin. Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Shalom semuanya. Tuhan berkati ya. Aku mau bersaksi di sini bahwa Tuhan memberikan kekuatan buat aku. Waktu tanggal 30 kemarin Tuhan memberikan sepupu saya yang cukup dekat sama saya, namanya Ibu Joyce. Ibu Shirley, aku kasih tahu Ibu Shirley waktu itu untuk doakan. Pas waktu mau pulang, aku bilang Ibu Shirley tolong doakan sepupu saya Ibu Joyce. Dia pernah ikut 2 puasa Esther lepas di sini waktu itu aku masih pakai kamar Novi ya, kita masih sekamar dulu kan. Nah, mungkin waktu itu pas Novi ada atau Novi nggak ada lah, jadi dia pernah puasa Esther sini. Dia sebenarnya senang puasa Esther di sini, cuma banyak halangan, jadi dia nggak bisa ikut gitu. Nah, karena saya cukup dekat, di situ Tuhan kasih tahu sama aku, kalau seandainya kamu gitu, kamu udah siap gitu. Nah, dia itu sebelum meninggal, dia selalu ngomong sama aku, dia kan cukup dekat, jadi aku suka menerima dia yang masih dekat lah gitu. Dia bilang, aku tuh kalau dan waktu dia ngomong gitu, memang dia waktu itu lagi rajin setiap jam 5, walaupun kita masa ada pertemuan keluarga kan, orang Manado kan suka anaknya depan, jadi mereka suka bikin gathering gitu ya. Dan mantu-mantunya tuh suka kompak gitu, suka masak ke rumahnya kan, tingkat 4 itu anaknya tuh yang dimanja ya sama aku ya. Aku diajak sama dia misalnya. Nah itu kalau udah bikin itu meja aku makanan, pokoknya kita sering kayak itu kan acaranya sampai pagi doang sampai mas. Tapi dia tetap jam 5 itu tetap on time, dia tetap nyembah gitu. Di situ aku yang tidur di kamar aku itu jadi bangun gitu ya, aku juga mulai praktis habis masak habis apa. Di situ Tuhan banyak ajar aku. Tuhan tuh kayaknya ambil orang kalau dia lagi hot-hotnya sama Tuhannya. Dan orang itu memperkatakan dia, kalau aku dipanggil Tuhan tuh aku udah siap tuh. Kayaknya ngomongnya tuh kayaknya yakin banget. Benar dia, aku kalau dipanggil Tuhan tuh aku udah siap katanya gitu. Aku ya dengarnya gini, takutan gitu ya. Aku jangan dulu lah gitu. Nanti aku sendiri di mana gitu. Tapi itulah waktu dia ke Belanda, dia masuk ke musim dingin. Jadi dia bilang waktu di Belanda itu dia setiap hari nangis karena dingin sampai ke tulang-tulang. Dia tiap hari nangis karena -3 gitu, dia nggak kuat dingin. Apalagi kamu nggak bakal kuat kalau diajak. Nah dia di Belanda itu adiknya kakaknya dia lah, sepupu yang hampir juga pada waktu itu hampir aku sama-sama ikut sama dia waktu itu. Tapi puji Tuhan tidak jadi. Mungkin aku juga bisa sakit. Jadi waktu pulang itu dia sakit terus dia disuntik ya, setiap hari dia disuntik. Aku melihatnya orang yang dekat aku kok sampai kayak gitu disuntik tiap hari ya. Padahal itu dia udah diet berbulan-bulan, dia udah menjalani diet, udah bagus gitu, pola makannya tuh diatur banget sama dia udah diet, makannya sedikit semua dimakan sama dia. Tapi memang itu ya waktu Tuhan ya. Jadi waktu kemarin tuh sungguh aku waktu tanggal 30, tanggal 31 nguburin aku tuh dalam keadaan berduka, tapi aku tetap datang ke sini harus gitu. Walaupun mungkin ada acara-acara gitu, tapi aku aku harus tetap puasa Esther, harus rutin gitu kan puasa. Di situ aku cuma menginginkan
itulah ya, Tuhan itu bisa panggil kita kapan aja gitu. Jadi ya saudara-saudara, kita juga harus tahu lah, itu misteri ya, waktu Tuhan gitu. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita loh. Aku aja ditanya, kamu takut mati gitu ya. Tadi tuh yang khotbah tadi aku bilang takut, aku bilang semua wajar ya kalau kita semua takut mati. Tapi Tuhan melihat dari mata, kalau aku lihat dia di tepi, terus dia cantik gitu, aku lihat Tuhan ini kan waktu kemarin masih jalan sama aku, kok aku masih ya maksudnya kita masih di kamar, masih banyak rencana-rencana yang akan kita buat, tapi kita boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Pak Werti siapa tahu dia udah di UGI kayak gitu jam 2 malam masih sehat, waktu Tuhan, anugerah Tuhan, dan kita nggak tahu gitu siapa yang di antara kita yang duluan. Jadi aku juga di sini mari kita akan doakan, menguatkan, mempersiapkan diri kita ya untuk waktu yang misterius itu ya waktu yang itu waktu Tuhan. Hanya itu. Terus yang tadi aku kesakitan tadi tuh waktu ibu itu ngomong ya, ini aku sakit loh. Terus aku lihat, aku biasa bawa nyangka itu sakit pakai terus aku pukul-pukul udah nangis sembuh. Emang nama Tuhan Yesus ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.